Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 bersama dengan saya Eni Susiati, guru matematika di MA Al-Muslikhun Kalidawir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika, masih lanjutan dari materi yang kemarin. Jadi tentang ukuran pemusatan data kelompok. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal, sekarang kita lanjutkan dengan ukuran pemusatan data kelompok. Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa ukuran pemusatan data itu ada 3 macam. Yang pertama ada nilai rata-rata atau min, yang kedua ada modus atau nilai yang sering muncul, dan yang ketiga ada median atau nilai tengah dari suatu data. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang nilai rata-rata atau min. Nilai rata-rata untuk data kelompok. Ini hampir sama cara menentukannya seperti menentukan nilai rata-rata data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel kemarin. Tapi ada sedikit perbedaan di sini. Jadi nilai rata-rata itu sama dengan sigma atau jumlah dari xi kali fi dibagi dengan sigma f, di mana X bar itu adalah nilai rata-rata, XI itu adalah titik tengah dari kelas ke I, dan FI di sini adalah frekuensi kelas ke I. Jadi kalau dalam data tunggal kemarin di situ XI itu adalah data ke I, tetapi kalau pada data kelompok XI itu adalah titik tengah dari kelas ke I. Nah, langsung ke contoh soalnya. Berikut disajikan data skor yang diperoleh siswa dalam ujian matematika. Tentukan nilai rata-ratanya. Nah, ini datanya. Jadi skor 9 sampai 11 itu frekuensi atau banyaknya ada 7. Skor 12 sampai 14 itu banyaknya ada 5, dan seterusnya itu. Nah, penyelesaiannya, jadi tabelnya kita buat lagi, kita gambarkan lagi tabelnya. Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu titik tengahnya atau XI dari masing-masing kelas interval ini. Jadi titik tengah atau nilai tengah dari kelas masing-masing kelas interval. Kelas interval 9 sampai 11, kelas interval yang pertama. Berarti di sini nilai tengahnya adalah 10. Jadi 9, 10, 11. Berarti ada 3 data, tengah-tengahnya adalah 10. Nah, nilai tengah kelas yang kedua di situ 13, nilai tengah kelas yang ketiga 16, nilai tengah kelas keempat 19, dan nilai tengah kelas yang terakhir adalah 22. Nah, setelah kita tentukan masing-masing nilai tengah dari kelas interval tersebut, selanjutnya kita tentukan XI kali FI. Jadi titik tengah ini kita kalikan dengan frekuensinya. Ini XI kali FI. Kelas interval yang pertama berarti 7 kali 10. Nah, nilainya itu, dan seterusnya ini. Nah, sampai kelas interval yang terakhir 2 kali 22, berarti nilainya 44. Nah, langkah yang selanjutnya kita tentukan sigma atau jumlahnya, jumlah dari frekuensi dan jumlah dari XI kali FI ini. Nah, jumlah dari frekuensinya di situ adalah 30. Jumlah dari XI kali FI adalah 453. Nah, kalau sudah seperti itu, nilai rata-ratanya bisa dicari. Jadi X barnya berarti jumlah atau sigma dari XI kali FI dibagi dengan sigma F. Berarti
453 dibagi dengan 30, sehingga nilai rata-ratanya ketemu 15,1. Nah, mudah sekali ini. Nah, ukuran pemusatan data yang kedua adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, ini untuk menentukan modus data kelompok itu digunakan rumus L ditambah dengan DI D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikalikan dengan P, di mana L-nya itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya, dan P itu adalah panjang kelas. Ini maaf di sini penulisannya keliru, harusnya ini D2. Jadi D1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi yang sesudahnya. Nah, contoh soalnya, jadi ini contohnya masih tetap contoh yang tadi untuk nilai rata-rata tadi. Tentukan modus dari data berikut. Nah, langkah yang pertama untuk menentukan modus data kelompok itu harus kita tentukan dulu kelas modusnya. Jadi kelas modus itu adalah kelas yang memiliki frekuensi yang paling besar atau paling banyak. Nah, di sini frekuensinya yang paling banyak itu adalah 10. Berarti kelas modusnya itu adalah kelas ketiga, 15 sampai 17. Nah, kelas modusnya itu 15 sampai 17. L-nya itu tepi bawah kelas modus. Nah, tepi bawahnya berarti 15 ini batas bawah dikurangi dengan 0,5. L-nya berarti 14,5. Nah, selanjutnya D1-nya. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Berarti 10 dikurangi 5. Sehingga nilainya sama dengan 5. Selanjutnya D2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Berarti 10 dikurangi 6. Nilainya adalah 4. Nah, selanjutnya adalah P. P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas itu banyaknya data yang ada di tiap kelas. Jadi panjang kelas itu selalu sama, dari kelas yang pertama sampai kelas yang terakhir itu sama. Menghitungnya bagaimana? Jadi kelas 9 sampai 11 berarti ada 9, 10, 11. Berarti banyaknya nilai yang ada di situ ada 3. Nah, 3 itu disebut dengan panjang kelas. Nah, caranya seperti itu. Jadi 9, 10, 11 atau 15, 16, 17 berarti ada 3. Berarti panjang kelasnya ada 3. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, itu kita masukkan ke rumusnya. Nah, ketemu modusnya di situ adalah 16,7. Jadi nilai modus, karena modus itu terletak pada kelas yang ketiga, kelas ketiga itu nilainya 15 sampai 17, maka modusnya itu harus antara nilai 15 sampai 17. Nah, di sini ketemu 16,17, berarti itu sudah benar. Kalau ternyata kalian menentukan modus di kelas yang ketiga kok di sini ketemunya 20,5, berarti jelas salah. Karena 20,5 itu terletak pada kelas keempat, bukan terletak pada kelas ketiga. Jadi seperti itu cara mengeceknya. Nah, selanjutnya yang ketiga,
Yang ketiga itu adalah median atau nilai tengah dari suatu data. Nah, untuk menentukan median itu dirumuskan dengan L ditambah setengah dari N dikurangi FK dibagi dengan F kali P. Nah, di mana L-nya itu adalah tepi bawah kelas median, FK-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F-nya itu frekuensi kelas median, dan P itu adalah panjang kelas. Nah, N di sini, N itu adalah banyaknya frekuensi atau banyaknya data. Nah, sebelum menentukan median, kita harus menentukan dulu letak mediannya. Jadi letak median itu terletak pada data ke setengah kali N. Jadi setengah dari banyaknya data. Nah, contohnya ini tentukan median dari data berikut. Jadi ini masih tetap yang tadi contohnya. Nah, penyelesaiannya, jadi langkah yang pertama untuk menentukan median itu kita tentukan dulu frekuensi kumulatif. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang frekuensi kumulatif. Kalau lupa silahkan dibuka lagi. Jadi frekuensi kumulatif yang pertama, berarti di sini kita tulis 7. Nah, selanjutnya 7 ditambah dengan 5. Berarti 12 ditambah dengan 10. Berarti 22 ditambah dengan 6. 28 ditambah dengan 2. 30. Nah, selanjutnya kita tentukan dulu letak mediannya. Jadi letak median itu setengah dari banyaknya data. Banyaknya data ini tadi ada 30, berarti setengah kali 30, 15. Berarti mediannya itu terletak pada data ke-15. Nah, data ke-15 itu terletak pada kelas ketiga ini. Karena kelas kedua itu datanya yang ada di situ sampai data ke-12. Berarti kalau data ke-15 itu berarti terletak di sini di bawahnya ini. Nah, berarti letak mediannya terletak pada kelas ketiga. Nah, kelas mediannya 15 sampai 17, berarti L-nya, L itu sama, tapi bawah kelas yang memuat median, berarti ini batas bawah dikurangi 0,5, 14,5. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti ini yang di atasnya, berarti 12. F itu adalah frekuensi kelas median, F-nya berarti 10. P itu panjang kelas yang tadi itu, panjang kelasnya berarti 3. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus angka-angka tersebut. Nah, di sini ternyata mediannya ketemu 15,4. Nah, 15,4 itu harus terletak pada kelas ketiga. Jadi ini sudah benar. Kalau di sini 20,5 berarti salah. Karena mediannya terletak pada kelas ketiga 15 sampai 17. Berarti nanti nilainya harus antara 15 sampai 17. Nah, itu jadi ukuran pemusatan data ini dalam statistika itu adalah yang paling utama, yang paling sering digunakan. Jadi min nilai rata-rata, median nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul itu paling banyak digunakan dalam statistika. Jadi kalian harus bisa menentukan itu, min, median, dan modus, harus hafal rumusnya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pengucapan kata atau kalimat yang kurang benar dan ada penulisan kata yang salah.
Mungkin cukup itu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.